Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas, yaitu Qawaid Fiqhiyah. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Darna Yunita Saputri, Mawar Yulianti Ningsi, dan Nia Feranita. Judul materi kami yaitu tentang kaidah dalam fikih muamalah kedua. 1. Pengertian kaidah. Kaidah adalah patokan atau ukuran sebagai pedoman bagi manusia dalam bertindak. Kaidah juga dapat dikatakan sebagai aturan yang mengatur perilaku manusia dan perilaku sebagai kehidupan bermasyarakat. Secara etimologi, kaidah fikih atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan al-qawaid al-fiqhiyah, yang berarti dasar, asas, fondasi atau fundamen segala sesuatu. Secara terminologi, kaidah fikih adalah ketentuan hukum yang bersifat umum yang mencangkup hukum-hukum derivasinya karena sifat keumumannya dan totalitasnya. Kaidah fikih didefinisikan sebagai ketentuan umum atau dominan yang dapat diterapkan terhadap kasus-kasus yang menjadi cangkupannya, agar kasus tersebut dapat diketahui status hukumnya. Kaidah fikih menghimpun persoalan-persoalan fikih dalam satu naungan, berupa rumus dan ketentuan umum. 2. Landasan kaidah. Kaidah fikih merupakan produk ijtihad yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan ijma', dan merupakan generalisasi dari tema-tema fikih yang tersebar di kalangan iman mazhab. 3. Dasar hukum kaidah muamalah kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ibratu fil uqudil maqasid wal ma'ani lal al-fahji wal mabani, yang artinya yang dijadikan pegangan dalam akad adalah maksud dan maknanya, bukan lafaz dan susunan reaksinya. Dasar kaidah. Hadis riwayat Muslim dan Umar bin Khattab radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama a'malu binniyati wa innama imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu illallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatajawwajuha fa hijratuhu illa ma hajara ilaihi." Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung kepada niatnya. Setiap orang mendapatkan apa yang diniatkannya. Setiap yang berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya tersebut karena Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang berhijrah karena ingin memperoleh harta dunia atau karena perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya tersebut terkenal karena hal tersebut. Para ulama sepakat, apabila seseorang mengatakan sesuatu tergantung pada niat orang yang mengucapkannya. Oleh karena itu, apabila dalam akad secara lisan kalimat yang diucapkan oleh pihak yang berangkat dengan lafaz yang jelas, maka hukum yang diperoleh adalah sesuai dengan lafaz itu. Tetapi manakala suatu akad terjadi suatu perbedaan antara niat atau maksud si pembuat dengan lafaz akad yang diucapkannya, maka yang harus dianggap sebagai suatu akad adalah maksudnya selama masih dapat diketahui. Pada dasarnya, segala kegiatan muamalah itu diperbolehkan hingga ada dalil yang melarangnya. Hal ini selaras dengan kaidah fikih. Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjuknya keharaman. Penerapan kaidah dalam berbagai hukum transaksi dan jual beli mutahinah dan tawaruk. Transaksi.
Al-aslu fil aqdi rizal muta'ati daini wa natijatuhuma iltizama hubit ta'akud. Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut. Maksud kaidah di atas adalah bahwa setiap transaksi harus didasarkan atas kebebasan dan kerelaan. Tidak ada unsur paksaan atau kekecewaan salah satu pihak. Bila itu terjadi, maka transaksinya tidak sah. Contohnya, pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya terdapat cacat yang disembunyikan. Al-Mu'adhah. Dasar hukum jual beli al-mu'adhah adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 29 yang bunyinya, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil ba'ili illa an takuna tijaratan antara dimmankum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surah An-Nisa ayat 29. Selain berdasarkan Al-Quran, jual beli al-mu'atah juga bersumber dari hadis Rasulullah SAW yang artinya, dari Daud bin Salih al-Madani, dari ayahnya berkata, aku mendengar Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguh jual beli terjadi karena saling ridho antara penjual dan pembeli. Hadis riwayat Ibnu Majah. Al-Inah. Para ulama berbeda pendapat dalam memandang jual beli al-inah. Pendapat pertama, jual beli al-inah hukumnya haram. Berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, apabila kalian melakukan jual beli al-inah, sibuk dengan peternakan dan terlena dengan perkebunan, serta meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kepada kalian suatu kehinaan yang Allah tidak akan mencabutnya sampai kalian kembali kepada agama kalian. Hadis riwayat Abu Daud. Pendapat kedua, jual beli al-inah boleh. Ini pendapat mazhab Asy-Syafi'i berdasarkan hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, yang artinya, sesungguhnya Rasulullah SAW memperkerjakan seseorang di Khaibar, maka datanglah dia kepada beliau membawa kurma janib atau kurma yang bagus, maka Rasulullah SAW bertanya, apakah semua kurma Khaibar seperti ini? Ia menjawab, tidak, demi Allah wahai Rasulullah, kami mengganti satu so dari kurma janib ini dengan dua so dari kurma jenis lain dan dengan tiga so. Maka Rasulullah SAW bersabda, jangan kamu lakukan seperti itu, tetapi jualah al-jam'ah atau kurma campuran dengan dirham, lalu dengan dirham itu belilah kurma janib. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. At-Tawaruk. Para ulama berbeda pendapat di dalamnya. Pendapat pertama, jual beli at-tawaruk hukumnya haram. Ini pendapat Umar bin Abdul Aziz, Imam Ahmad dalam riwayat, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Pendapat kedua, jual beli at-tawaruk hukumnya adalah boleh. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli. Kesimpulan, berdasarkan pemaparan, dapat disimpulkan bahwa kaidah adalah patokan atau ukuran sebagai pedoman bagi manusia dalam bertindak. Kaidah fikih merupakan produk ijtihad yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan ijma.
Pada dasarnya, segala kegiatan muamalah itu diperbolehkan hingga ada dalil yang melarangnya. Hal ini selaras dengan kaidah fikih. Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.